Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Bari Andaresta di podcast Studio Misam. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Beliau adalah guru yang mengajar di SMP Negeri 16 Sungai Raya, yang mana beliau ini adalah salah satu guru penggerak yang lolos pada tahun 2021. Dan beliau ini merupakan salah satu guru penggerak angkatan pertama yang berada di Kabupaten Kuburaya ini. Langsung saja kita sambut Ibu Kholila SPDI. Apa kabar Ibu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi ini Bu, pertanyaan seputar guru penggerak. Mungkin teman-teman yang di rumah ada yang belum tahu nih Bu, guru penggerak itu apa sih? Boleh Ibu jelaskan? Guru penggerak itu yang pertama adalah guru yang lolos seleksi guru penggerak. Karena untuk jadi guru penggerak itu ada seleksinya. Itu yang pertama. Yang kedua, guru penggerak ini punya peran sebagai katalisator perubahan yang mendorong pembelajaran perkembangan murid itu secara holistik, ya kan? Kemudian aktif dan proaktif mengembangkan guru-guru lain. Ya, berarti berbeda ya Bu dari guru-guru mata pelajaran yang lain. Bedanya sebenarnya hanya sedikit ya. Bedanya sedikit dalam artian begini. Guru itu kan dalam ini kita kan guru tuh semuanya baik ya kan. Betul. Guru itu semuanya sudah bergerak pada dasarnya. Hanya saja yang membedakan adalah guru baik itu adalah guru yang dia bisa mengembangkan potensi peserta didiknya, guru yang kreatif dalam pembelajaran di kelasnya, inovatif dalam pembelajaran di kelasnya. Kemudian guru yang baik itu adalah guru yang selalu update dirinya, mengembangkan dirinya. Itu guru yang baik. Tetapi kalau guru penggerak itu berbeda lagi. Guru penggerak itu 3 kriteria guru baik itu ada dalam dirinya. Kemudian ada satu lagi kriteria tambahan, dia mampu istilahnya mengembangkan orang lain. Dia mampu bergerak baik itu di level dirinya, sekolahnya maupun lingkungannya. Bahkan guru penggerak ini diharapkan mampu menjadi agen-agen perubahan sampai ke tingkat kabupaten, provinsi, bahkan Indonesia pada umumnya. Itu yang diharapkan, mulai dari bawah ya, level-level sekolah. Itu diharapkan guru penggerak itu bisa terus mengembangkan dirinya dan orang-orang di sekitarnya untuk terus menjadi guru-guru baik dan guru-guru penggerak lainnya. Seperti itu. Berarti guru penggerak ini sangat besar perannya Ibu ya untuk memajukan siswa. Iya. Perannya diharapkan seperti itu karena guru penggerak ini adalah program dari pemerintah kita ya, kalau tidak salah di Merdeka Belajar 5. Guru penggerak itu diharapkan betul dia menjadi agen-agen perubahan di masa depan. Bagaimana dunia pendidikan kita ini bisa berubah lagi ke arah yang jauh lebih positif. Karena guru penggerak ini esensinya itu harus sadar mengapa dia menjadi guru penggerak, apa visinya seperti itu. Bahwa visi guru penggerak itu adalah untuk melakukan perubahan yang positif baik di dunia kerjanya, di lingkungan sekolahnya maupun di lingkungan sekitarnya, atau dalam skala yang lebih besar lagi. Maka itu visinya harus clear dulu. Kalau mau jadi guru penggerak, mau ngapain, itu harus jelas targetnya seperti itu. Terus nih Bu, keuntungan atau benefit apa yang kita dapatkan saat menjadi guru penggerak Bu? Secara finansial, kalau telah jadi guru penggerak, kita tidak diiming-imingi dengan keuntungan-keuntungan secara finansial ya. Tetapi secara sosial, emosional, saya pikir keuntungannya banyak sekali. Kita sebagai guru, pendidik itu pada dasarnya punya jiwa berbagi. Dan ketika jiwa berbagi itu tidak tersalur seperti itu, maka ada sesuatu yang berkurang dalam dirinya seperti itu. Maka guru penggerak ini adalah guru-guru yang diberi ruang untuk menyalurkan semua ide-ide kreatifnya atau semangat berbaginya seperti itu. Oke. Kan Ibu juga ngajar ya di SMP Negeri 16 Sungai Raya ya. Terus apa sih yang udah Ibu berikan di SMP tersebut? Sementara ini karena SMP kami itu kan
jauh ya kan, kemudian di pedalaman ya seputar ya materi-materi ringkas lah kepada kawan-kawan, kemudian bagaimana menyelesaikan permasalahan, karena di guru penggerak itu ada seperti coaching baik kepada siswa ada masalah, kita menyelesaikannya dengan cara coaching, rekan-rekan guru punya masalah dalam pembelajaran, berbagilah seperti itu. Kemudian kita seperti pelatihan-pelatihan di sekolah. Ada juga ya Bu ya. Pelatihan-pelatihan internal kita di sekolah sementara ini ya berbagilah beberapa hal yang kita dapatkan, karena pada dasarnya setiap guru itu kan sudah punya ilmu masing-masing ya kan. Tapi paling tidak ketika kita sudah menjadi agen perubahan tadi, apa yang sudah kita dapat ya kita cobalah berbagi dengan kawan-kawan seperti itu. Ya terutama koordinasi dululah dengan kepala sekolah mengenai teknis dan lain sebagainya. Kalau untuk di luar sekolah tingkat kabupaten, saya sebagai guru penggerak dari sekolah telah mewakili sekolah itu untuk memberikan materi-materi ke sekolah-sekolah lain. Kita sudah bergerak ke arah sana. Seperti kemarin ada pembentukan 100 teams itu dari kabupaten, saya adalah salah satunya. Kita memberikan materi ke gugus-gugus, ke sekolah-sekolah. Kebetulan saya dari SMP, itu beberapa SMP yang tergabung dalam gugus-gugus itu. Kalau kami kemarin itu gugus 28 untuk tahap pertama ini, pengimbasan kurikulum merdeka itu sudah selesai kita laksanakan sampai kalau tidak salah 7 kali pertemuan itu dengan banyak sekali jumlah guru yang sudah kita berikan materi-materi seperti itu. Berarti program-programnya tuh udah banyak ya Bu ya? Kalau untuk sementara ini banyak sih tidak ya, tetapi paling enggak kita sudah bergerak. Kita sudah bergerak. Karena gini, guru penggerak ini tidak bisa berjalan sendiri. Bergerak sudah mau, bergerak pontang-panting kita juga dikelilingi kebijakan-kebijakan, kita dikelilingi orang-orang. Saya kan hanya guru ya, kita punya atasan. Betul. Tidak mungkin kita kumpul ayo kita mau semau hati nggak bisa seperti itu. Guru penggerak selain mampu menggerakkan, dia juga harus mampu menjadi apa istilahnya ya, dia mampu menghubungkan lah, jadi agen yang bagaimana baiknya begitu. Kalau kita terlalu laju, dalam bahasa orang Pontianak terlalu laju, enggak etis juga kan seperti itu. Jadi ya kita bermitra lah dengan banyak pemangku kebijakan seperti kepala sekolah, pengawas, kemudian dari dinas pendidikan dan bantuan rekan-rekan seperti itu. Ibu sendiri ya di SMP tersebut atau ada teman-teman juga yang lain yang sebagai guru penggerak? Sementara ini guru penggerak di SMP saya baru saya sendiri. Ibu sendiri. Oke, boleh Ibu jelaskan bagaimana perjalanan Ibu dari awal jadi guru penggerak nih sampai sekarang? Bagaimana biar teman-teman juga pada tahu perjalanan Ibu? Saya ngajar sebagai guru biasa aja ya, sebagaimana biasanya saya mengajar. Hanya saja dalam perjalanan saya sebagai pengajar pendidik itu tentu ada mimpi-mimpi ya. Mimpi-mimpi yang belum terwujud seperti itu. Ada idealisme yang seakan itu tersekat oleh sesuatu seperti itu yang saya tidak bisa menjabarkannya secara spesifik. Ketika program Merdeka 5, Merdeka Belajar itu diluncurkan oleh kementerian, kebetulan waktu itu hari terakhir pendaftaran guru penggerak angkatan pertama, tidak sengaja saya buka link YouTube ke Kemendikbud itu. Bahwa itu hari terakhir, kaget juga, dan saya melihat bagaimana Pak Menteri itu menantang kita para guru di Indonesia yang mau melakukan perubahan. Karena ada bahasa Pak Menteri itu begini, Mas Nadiem itu bilang begini, yang mau berubah, yang ingin menjadi katalisator perubahan, yang ingin menjadi pemimpin di masa depan. Kalau yang tidak ingin, saya mempersepsikannya, kalau yang tidak ingin, kalau yang tidak mau berubah, ya jangan daftar sama sekali. Ini tesnya sulit, seperti itu. Ini tesnya paling lama. Ini dianggap tes tersulit, begitu. Jadi bahasa yang menantang itu justru membuat saya, karena kepribadian saya memang nggak seperti apa sih? Penasaran ya Bu ya. Penasaran. Kok sampai segitunya, sekelas Mas Menteri bicaranya seperti itu gitu kan? Wow. Pengen tahu nih, lulus nggak lulus belakangan aja yang penting udah coba ya Bu ya. Kita tidak berarti mengukur diri saya pasti mampu, tidak seperti itu. Tapi saya lebih kepada penasaran, seperti apa ini programnya, kok sebegitunya bahasanya, seakan-akan ya kalau memang Anda tidak ingin berubah,
atau tidak pantas untuk berubah, jangan sama sekali, seakan-akan bicara seperti itu. Maka saya mendaftar. Di pendaftaran itu sebenarnya tidak terlalu sulit proses pendaftarannya, hanya awalnya itu administrasi CV, kemudian esai, mengisi esai, dan mungkin yang banyak merasa tertantang itu di esainya mungkin ya, karena di situ sepertinya ada tes psikologi juga secara tersamar dimasukkan. Kemudian dalam tes esai itu pertanyaannya seputar apa yang sudah kita lakukan, kiprah apa, kemudian maunya kita bagaimana, banyak pertanyaannya itu. Kemudian yang sifatnya eksakta juga ditanyakan di situ. Kemudian ada lagi tes wawancara. Tes wawancara. Tes mengajar juga. Juga ada. Secara virtual. Virtual. Iya. Pada waktu itu lagi naik-naiknya COVID ya, Bu ya? Iya, kita pas COVID sedang lagi booming lah istilahnya ya kan. Itu se-kabupaten ya, Bu? Itu se-Indonesia. Se-Indonesia. Iya, se-Indonesia. Tes guru penggerak itu tidak antar kabupaten, tapi se-Indonesia dia. Se-Indonesia waktu itu yang mendaftar itu 19.000 lebih. Yang dicari itu hanya 2.800. Dan dari 2.800 itu yang bertahan itu 2.800 berapa itu masih ada yang gugur lagi. Itu memang tidak banyak yang diterima. Kalau sekarang ini guru penggerak angkatan 7 sudah, itu yang mendaftar itu 240.000 lebih. Yang keterima hanya 20.000 lebih. Jadi berapa persen itu? Nggak sampai 10%. Nggak sampai. Iya, Bu. Oke. Terus alasan Ibu nih, motivasi Ibu kenapa ingin menjadi guru penggerak, Bu? Saya ingin menjadi bagian dari arah perubahan pendidikan di Indonesia. Saya ingin sejarah mencatat bahwa ada nama saya dalam perubahan itu. Maksudnya ya dalam arti ikut kata ambil peran. Saya punya ambil peran dalam perubahan pendidikan itu. Karena saya merasa banyak hal yang memang sejak dulu ini mestinya begini. Guru penggerak itu adalah orang-orang yang kalau bahasa Pontianaknya tuh greget lah gitu ya. Mestinya begini loh, kok jadi gini gitu. Jadi guru-guru penggerak itu kalau saya lihat di kelas-kelas kami itu memang bahasanya itu adalah orang-orang yang benar tidak betah lah kita lihat keadaan ini mestinya begini ya. Orang-orang yang ingin punya perubahan di dunia pendidikan itu. Tapi kembali lagi hasilnya daripada guru penggerak ini tidak akan kita rasakan sekarang, mungkin 10 tahun yang akan datang. Ya karena kita baru memulai kan. Pendidikan itu adalah kerja panjang, proses yang panjang, lama, melelahkan. Memang dibutuhkan orang-orang dalam tanda petik sedikit gila lah untuk bergerak di situ gitu ya, untuk mengisi ruang-ruang seperti itu. Itu setiap tahun ya, Bu? Pembukaan 1 tahun bisa 2 kali. 1 tahun bisa 2 kali sampai 3 kali. Karena saya 2020, ini 2022 sudah ada angkatan 7. Sudah angkatan 7. Sudah bisa 3 kali ya per tahun ya. Seperti itu. Oke, baik, Bu. Siapa saja yang boleh mendaftar nih, Bu? Apakah guru biasa, terus siapa lagi yang bisa mendaftar? Guru yang terdaftar di Dapodik ya kalau tidak salah. Kalau kami itu dia punya SIM PKB lah kalau tidak salah, itu punya SIM PKB. Kalau dari Kementerian Agama itu karena dia itu pakai simpatika, beberapa guru yang ingin ikut terlibat di guru penggerak itu masih terkendala. Bagaimana teknis kedepannya kurang tahu, tapi sementara ini yang terekrut itu adalah guru-guru yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kalau tidak salah saya. Seperti itu, Bu ya? Iya. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasan dan ilmunya. Udah mau berbagi nih sama kita. Mungkin Ibu ada mau kasih pesan-pesan buat teman-teman yang di rumah atau buat ini Bu, untuk guru-guru penggerak, guru-guru yang ingin menjadi guru penggerak. Guru-guru yang ingin jadi guru penggerak mestinya dimulai di ruang-ruang kelas masing-masing ya. Itu yang pertama. Bagaimana kita membuat sebuah fenomena pembelajaran yang berpusat pada murid itu jadi modal utama. Karena kalau tidak ada koneksi, misalnya begini, guru hanya
ngajar aja, dia tidak punya target perubahan, itu sepertinya kurang modal ya untuk jadi guru penggerak, sepertinya kurang modal. Jadi guru-guru itu yang mau jadi guru penggerak itu adalah guru-guru yang target utamanya adalah meningkatkan semangat belajar siswa, kemudian berpusat pada murid itu sendiri, perubahan-perubahan apa yang ingin dicapai ya, kemudian strategi apa, dan itu harus ada dalam diri guru yang ingin jadi guru penggerak. Karena guru penggerak ini fokusnya itu adalah bagaimana meningkatkan mutu pembelajaran di kelas, itu yang utama. Kemudian bagaimana pendidikan pembelajaran itu benar-benar berpusat pada siswa begitu. Baik itu secara materi, secara materi, sosial, emosional, maupun bagaimana menggerakkan kawan-kawan di sekitarnya. Saya pikir seperti itu saja. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu ya. Oke teman-teman, terima kasih udah menyaksikan podcast Studio Misem. Semoga informasi dan penjelasan dari Ibu Khalila bisa bermanfaat untuk kita ke depannya.